Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Malam. Jumpa kembali dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah, membahas Kitab Amsal. Ayo, jadi orang bijak. Ayo. Malam ini kita akan membahas dari Amsal pasalnya yang kedua setelah selesai dengan Amsal pasal pertama di bagian-bagian kita yang sebelumnya. Pasal 2 ini cukup panjang yang menjadi bagian dari salah satu nasihat kepada hai anakku mengenai ajakan atau juga ajaran untuk mengejar hikmat. Nah, karena bagian ini panjang, kita akan bagi menjadi 2 bagian. Yang akan kita bahas adalah ayat 1 sampai ayat 9 tentang upaya mencari hikmat. Serta bagian ayat 10 sampai ayatnya yang ke-22 akan dibahas di Jumat depan sebagai bagian tentang keuntungan-keuntungan dari mencari hikmat. Nah, hari ini ayat 1 sampai 9 yang akan kita bahas. Bu Pendeta, hari ini kan hari spesial loh. Spesial gimana, Dombi? Hari Valentine. Jadi, Happy Valentine semua. Oh iya, Happy Valentine, Dombi. Jadi, hari ini kita bahas tentang lop-lopan dong. Kan Valentine. Iya, nah tepat sekali Dombi nih ya. Yang kita mau bahas memang tentang love-lovean nih Dombi. Valentine. Bukan tentang hari Valentine-nya, tetapi membahas tentang kata love atau lev dalam bahasa Ibrani yang berarti adalah hati. Di Amsal ini ada ya? Ada di Amsal 2 ayatnya yang kedua. Di dalam bagian ini Alkitab dari ayat 1 mengatakan, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan hatimu condong kepada kepandaian. Nah, ayat-ayat ini menggambarkan tentang sebuah upaya untuk mencari hikmat yang dianjurkan. Dan dikatakan bahwa agar hati condong kepada kepandaian. Hati atau love di dalam bahasa Ibraninya bukan hanya sekedar perasaan, hati pusat perasaan. Bukan hanya itu, tapi bahwa hati adalah juga pusat kehidupan, pusat dari emosi maupun intelektualitas seseorang. Ingat, pada masa itu belum ada sistem-sistem Ronsen tentang bahwa kalau pemikiran ada di otak, lalu kemudian kalau dalam hati itu adalah emosi atau perasaan seseorang. Melainkan bahwa love atau hati ini adalah sebuah pusat di dalam diri seseorang yang menentukan kehidupan seorang tersebut. Seperti Amsal 4 ayat 23 juga mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ya, bahwa hati adalah menjadi pusat dari kehidupan seseorang. Sesuatu yang ada di dalam diri. Maka apa yang ada dalam diri, pusat diri, hati itu agar condong kepada kepandaian. Amsal mengajar bahwa ketika kita mencari hikmat, carilah hikmat dengan segala upaya kita. Bahkan dikatakan di dalam ayatnya yang keempat, bahwa mencari hikmat itu seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Berbicara tentang harta terpendam, di dalam Matius pasalnya yang ke-13 ayat 44, Tuhan Yesus juga memberikan sebuah perumpamaan loh tentang orang yang mencari lalu menemukan harta yang terpendam. Oh iya, lalu orang itu menjual harta miliknya dan membeli ladang harta terpendam itu kan? Ya, berarti mengupayakan dengan semua apa yang ada dalam diri kita dengan cara-cara yang maksimal untuk mencari perak atau harta terpendam, atau dalam hal ini adalah bahwa mencari hikmat dengan segala upaya diri kita. Dan ketika kita bersungguh-sungguh mencari hikmat,
maka kita akan memperoleh hikmat itu. Dalam ayatnya yang kelima dikatakan, yaitu memperoleh hikmat berupa pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Bahwa Allah tidak menyembunyikan hikmatnya dari orang-orang yang mau mencari dan mengenalnya. Bahwa Allah tidak bersembunyi. Allah terbuka, bahkan juga menerima dan merangkul setiap orang yang hendak mencari hikmat, mencari pengertian untuk mengenal Dia. Dan Tuhan akan memberikannya. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan Tuhanlah yang memberi hikmat. Bahwa dari mulut Tuhan, lalu kemudian datang pengetahuan dan kepandaian yang memberikan pertimbangan, bahkan diumpamakan di dalam ayat 7 menjadi sebuah perisai, yaitu yang melindungi orang yang tidak bercela hidupnya. Bahkan menjaga agar orang-orang tetap berjalan di dalam jalan keadilan dan memelihara orang-orang yang setia, sehingga kita dapat menjalankan kehidupan yang baik. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, dengan demikian engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Itulah segala jalan yang baik. Pengenalan kita akan Tuhan akan membuat kita mengerti apa yang menjadi jalan Tuhan bagi kita, dan itu adalah jalan yang baik. Condongkanlah hati kita untuk terus mencari pengertian akan Tuhan. Bahwa seluruh pusat hidup kita arahkan untuk mengenal kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan doa-doa kita. Kita berdoa. Ayo berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di dalam kehidupan yang kami jalani, biarlah Engkau ya Tuhan yang terus memberikan kami hikmat. Dan biarlah kami terus mengarahkan diri kami kepada Engkau. Dan di dalam pusat kehidupan kami, di hati kami, di pikiran kami, dalam kehidupan kami, biarlah kami mencondongkannya kepada Engkau. Tuhan, berikanlah hikmat dan pengertian-Mu kepada umat-Mu untuk menjalankan kehidupan yang ada. Dan biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang terus memperlihatkan banyak hal yang baik dalam setiap pengalaman-pengalaman hidup umat-Mu. Kami berdoa bagi umat-Mu yang berada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, dalam kehidupan di tengah-tengah usaha atau pekerjaan, dalam studi, dalam kehidupan bersama keluarga maupun orang-orang terdekat yang mengasihi, maupun juga di dalam pelayanan-pelayanan yang ditekuni, dalam setiap jalan kehidupan yang ada. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan setiap jalan keluar dan bahkan juga semangat dan harapan untuk terus meniti jalan hidup yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, bagi umat-Mu yang sakit, jamahlah mereka ya Tuhan sehingga memperoleh pemulihan-pemulihan di dalam kehidupan mereka. Bahkan di tengah-tengah kelemahan tubuh ada kekuatan batin yang mereka miliki. Kami mendoakan Ibu Tri di dalam pemulihannya, kiranya Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk keluarga yang berduka, untuk keluarga mendiang dari Pak Tatang Siswanto. Tuhan berkatilah kiranya seluruh keluarga di dalam masa-masa duka yang ada ini. Tuhan berikan kiranya kekuatan penghiburan bagi istri, anak-anak, mantu, dan seluruh cucu. Kami juga berdoa untuk keluarga mendiang Ibu Sri Wijaya. Tuhan juga berkati kiranya Bu Leni bersama-sama dengan seluruh keluarga di dalam masa-masa duka ini. Ada banyak hal yang menjadi kekuatan penghiburan Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi umat-Mu yang merencanakan kehidupan masa depan mereka, khususnya mereka yang akan menjalankan pernikahan pada tanggal 22 Februari nanti, yaitu Chandra Susilo dan Tri Wahyuni. Tuhan, biarlah dalam semua persiapan demi persiapan berjalan dengan baik dan lancar. Ada sukacita di dalam kehidupan rumah tangga yang akan mereka bangun bersama-sama dengan seluruh keluarga besar mereka. Kami berdoa juga untuk kegiatan kami sebagai gereja-Mu, untuk raker majelis jemaat dan badan pelayanan esok hari yang akan dilaksanakan di gereja.
kiranya bisa berjalan dengan baik, menghasilkan program-program yang dapat semakin menumbuhkan sukacita kami di dalam menjalankan persekutuan di tengah-tengah gerejamu. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan baptis dan sidi pada hari Minggu tanggal 16 Februari di kebaktian 2 dan 3 nanti. Biarlah kiranya pelaksanaan baptis dan sidi ini menghasilkan sebuah komitmen dan bahkan juga rasa syukur bahwa setiap mereka dapat menjadi anak-anak Tuhan dan bahkan hidup dalam iman mereka yang memperoleh keselamatan dari Engkau. Kami membawa doa-doa kami ke Tuhan ke hadapan hadirat-Mu juga bagi bangsa dan negara kami dalam berbagai persiapan pelantikan para kepala-kepala daerah dan juga gubernur DKI Jakarta. Biarlah semuanya menghasilkan suasana dan situasi yang aman dan baik. Kami berdoa biarlah pemerintah kami dari pusat sampai daerah-daerah dapat memiliki kebijakan untuk terus memiliki semangat membangun negeri ini untuk kebaikan bersama. Dan kami memohonkan biarlah kuasa-Mu yang terus terjadi. Inilah ya Tuhan doa kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami percaya, kami memohon. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudari dan selamat beristirahat atau melanjutkan kegiatan kita yang masih ada dan salam 3S sehat, semangat dan sukacita. Tuhan Tuhan memberkati.